gitu. Banyak sekali stigma di publik itu yang beredar, termasuk juga analisa-analisa para ya seperti kayak Hensat dan kawan-kawan Hensat lainnya begitu ya. Yang menyebutkan begini, Mas Anies bisa menang, bisa kuat kalau misalnya pendampingnya juga memiliki modal yang besar atau seimbang, balance dengan Anies Baswedan. Modal apa? Modal elektabilitas, modal latar belakang, organisasinya, kekuatan politiknya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan AHY? Ya, AHY punya poin itu. Dan satu poin lagi kan dia masih muda. Semuanya sudah mengatakan bahwa 60% adalah millennials gitu. Pasti ini menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan juga. Tapi apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin saja? Kalau tadi Bang Riffi bilang, tentu saja semua kriteria yang disampaikan oleh Bang Riffi, Mas AHY ada. Gitu. Tapi apakah kemudian Mas Anies akan pilih dia? Nah, kita nggak tahu hatinya Mas Anies. Tapi kalau Bang Hensat melihat Anies dan AHY, chemistry-nya udah dapat. Karena kan ada Anies Khofifah dan lain sebagainya. Chemistry-nya udah dapat belum? Belum pernah terlihat ada Anies dan Khofifah bersama-sama. Ya. Belum juga terlihat Anies dengan calon-calon yang lain yang pernah disebutkan. Dengan AHY, maksudnya begitu. Ya, lebih sering terlihat dengan AHY. Tapi saya bilang, dengan latar belakangnya, organisasi yang dibawa oleh sosok-sosok lain selain AHY. Misalnya background organisasi keagamaannya dan lain sebagainya. Gitu. Setiap partai politik itu punya organisasi sayap tuh, Vi. Jadi menurut saya kalau tentang hal itu AHY memiliki itu gitu ya. Misalnya kita berbincang tentang Jawa Timur. AHY tentu kuat juga di Jawa Timur karena ayahandanya juga berasal dari sana. Bahkan adindanya Mas Ibas itu mendapatkan suara banyak sekali di Jawa Timur gitu. Nah, ini kembali ke masalah chemistry mestinya. Nah, kemudian apakah anggota koalisi perubahan yang lain melihat AHY memiliki chemistry dengan Mas Anies atau tidak? Yaitu mesti ditanya Nasdem dan PKS. Tapi sih saya melihatnya selama ini Mas Anies memang tidak terlihat dengan tokoh-tokoh lain yang disebutkan itu. Nah, ini kan masuk ke pertanyaan saya tadi tuh. Apakah hanya AHY yang berani mendampingi Anies Baswedan? Atau ada tokoh lain tapi tidak terlihat di publik gitu ya? Bukan. Tokoh lain berani nggak mendampingi Anies Baswedan? Ini tokoh, Anies Baswedan ini kan harus menghadapi dua pertandingan loh. Pertandingan sebelum Pilpres dan saat Pilpres. Nah, sebelum Pilpres ini aja kan diganggu-ganggu terus. Misalnya tiba-tiba ada yang digeledah ruangannya langsung diem tuh. Ada yang lokasinya nggak disetujui gitu ya. Iya, nah ini ada nggak yang berani seperti Mas AHY tapi memiliki organisasi atau latar belakang seperti tadi Riffi bilang yang kuat juga gitu. Ini kan Mas AHY kan punya backbone yang namanya Demokrat gitu. Nah, ini yang menarik menurut saya. Jadi kalau nama-nama yang disebutkan itu sudah terlihat bersama Mas Anies atau terlihat chemistry-nya, ya saya nggak tahu juga kan, mungkin sering WhatsAppan gitu ya, walaupun jarang tampil di publik. Gitu ya. Nah, emang nih kita tunggu banget nih. Katanya bahasanya, ini kan Mas Anies pernah jadi menterinya Pak Jokowi, jadi bahasanya sama, namanya sudah di kantong saya gitu. Gitu. Nah, sama juga nih Bang Zaky, ketika kita bertanya kepada tim pengusung Anies Baswedan ya, ada Nasdem, Demokrat dan juga PKS di situ. Disebut apakah AHY yang akan mendampingi Anies, dari partai yang bukan Demokrat menyebutnya gini, oh tunggu saja akan ada kejutan besar seperti itu. Kami menganggap itu bukan AHY, kejutan besar itu selain AHY. Nanti ditanggapi oleh Anda. Bisa jadi apa berikut kami akan kembali.